Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini seperti biasa ya, aku update untuk pesan harian untuk hari ini, hari Selasa tanggal 24 Desember 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, pesan semesta hari ini. Yap, indecision, angel of love, dan angel of strength. Oke. Kalau di sini aku lihat dari indecision ya, beberapa dari kalian hari ini akan dihadapkan pada pilihan, kebimbangan atau keraguan-raguan ya. Seperti yang sudah aku sampaikan berkali-kali, ketika dalam kebimbangan atau keraguan-raguan, petunjuk yang paling benar, GPS yang paling benar yang nggak bakalan bikin kamu nyasar, itu adalah intuisimu sendiri ya. Oke, pendapat orang lain boleh kita dengarkan, tetapi hanya sebagai wawasan baru, masukan gitu ya, atau pertimbangan buat kamu ya. Tapi keputusan terbaik adalah ikut intuisimu sendiri. Karena apa? Intuisi itu pesan dari ilahi. Makanya langsung ke dalam diri kita gitu, bukan melalui informasi dari orang lain. Ya, jika kamu masih merasa galau atau bingung juga, mantapkan hati dengan cara meditasi atau hening. Karena terutama yang masih awam ya, termasuk aku juga nih, kalau di keramaian itu nggak bisa fokus, kita nggak bisa mendengarkan intuisi kita dengan jelas, ya, nggak bisa berdialog dengan suara hati kita. Nah, maka kamu ambil waktumu untuk sendiri, merenung, hening, jika perlu meditasi. Nah, disitulah ya kamu akan bisa dengan jelas melihat vision ya, atau mendengar intuisimu dengan jelas itu ya. Oke, mungkin nggak semua dihadapkan pada keraguan ya, beberapa. Dan pesan yang kedua, angel of love ya, tentang cinta kasih ya. Artinya apa? Menebarkan cinta kasih dan juga cahayamu ya. Lepaskan segala kemarahan, kebencian, ego. Maafkan ya semua yang pernah menyakiti atau mengecewakan kamu ya. Karena sebenarnya dengan memaafkan itu untuk diri sendiri terutama ya, bukan berarti kita kalah, enggak. Justru disitulah kita akan lebih tenang ya. Dan kita tuh kalau sudah memaafkan ya, forgiveness atau melepaskan yang memang nggak bisa menjadi milik kita ya, benar-benar lepas selepas-lepasnya, di situ kita tuh malah healing. Dengan kamu healing, kamu akan bisa membagikan cintamu gitu loh, cintamu yang murni dan tulus kepada orang-orang di sekitar kamu atau orang-orang yang kamu sayang, pasangan, orang tua, keluarga, bestie gitu kan ya. Kalau masih ada energi kemarahan, itu bisa ngeblok rezeki kamu, hoki kamu gitu. Percayalah, dengan memaafkan tuh bakalan lebih tenang. Dengan mengikhlaskan, kamu bakal ada pemikiran, pasti ada something better ya, something bigger, yang lebih besar, yang lebih baik gitu dari apa yang sudah kamu lepaskan atau ikhlaskan. Oke. Dan karena di sini ada pesan angel of love ya, jadi para malaikat ini juga mengirimkan energi cinta ke kamu, mengirimkan orang-orang yang tulus, mau itu sahabat, mau itu pasangan ya. Jadi ada energi cinta hari ini ya, seseorang akan tulus, mau itu tulus dalam hal mencintai, menyayangi, memberikan perhatian atau memberikan bantuan. Oke. Next, pesan angel of strength.
para malaikat ya, terutama malaikat penjagamu, mengirimkan kekuatan. Jadi kamu yang saat ini sedang rapuh, sedang lemah, dalam situasi yang sulit ya, kamu akan diberi kekuatan. Nanti kamu akan merasa bahwa oh ternyata aku strong ya, ternyata aku bisa ya menghadapi ini semua, ternyata aku bisa ya melewati ini semua gitu. Yang awalnya kayak kamu tuh udah hopeless, sudah putus asa, aduh aku nggak bisa, aduh aku nggak sanggup ya, tapi malaikat memberi kamu kekuatan untuk menghadapi ini semua. Nanti kayak ada ya, kekuatan yang muncul yang nggak kamu sangka-sangka gitu, yang bahkan kamu pun akan merasa amazed, merasa ajaib sekali ya, ternyata aku bisa melalui ini semua gitu ya. Oke, next. Angel guidance, petunjuk dari malaikat penjagamu. Ya. Sign and reminders. Oke, petunjuk bimbingan dari malaikat penjagamu hari ini. Signs and reminder, tanda, simbol, dan pengingat. Malaikat dan orang-orang terkasih di surga mengirimkan tanda-tanda kehadiran mereka kepadamu sekarang. Kamu mungkin melihat pola atau urutan angka yang sama ya, angel number, angka kembar. Kalian pasti udah nggak asing ya, menemukan bulu, melihat burung yang sama pada waktu-waktu khusus, atau bahkan merasa bahwa kamu sedang dikunjungi oleh orang terkasih atau malaikat dalam mimpimu, atau suatu saat dalam harimu. Ini semua adalah pesan support ya, dukungan. Kamu berada di jalan yang benar dan kamu dibimbing untuk mengetahui bahwa kamu tidak berjalan di jalan ini sendirian, karena malaikat penjagamu menemanimu ya, dan di saat-saat yang kamu butuhkan, malaikat dengan kasih dan orang-orang di surga ya tidak akan pernah meninggalkanmu. Saat kamu membutuhkannya, malaikat penjagamu ada di sampingmu, memberkati hatimu dengan cinta dan penyembuhan. Nah, sinkron ya dengan angel of love. Dan malaikat serta orang-orang terkasih di surga tidak akan pernah meninggalkanmu. Cinta mereka tidak akan pernah padam. Malaikat senang mengirimkan tanda kepada kita karena seringkali kita tidak berada di tempat yang memungkinkan kita untuk sepenuhnya mendengarkan bimbingan mereka. Sebagian besar waktu karena kita terlalu sibuk atau tidak mau mendengarkan pesan yang kita dengar di dalam hati. Nah, ini sinkron dengan pesan semestanya tadi, indecision ya, tentang intuisi, suara hati. Nah, dan tanda-tanda yang menarik perhatian kita. Mereka mengingatkan kita bahwa malaikat dan orang-orang terkasih dalam roh sedang bersama kita dan bersedia membantu kita. Jika kamu pernah mempertanyakan peristiwa atau tanda-tanda tertentu, itu karena di suatu tempat di dalam dirimu kamu merasa tidak sepenuhnya mampu atau tidak layak atas cinta yang ditunjukkan kepadamu ya. Ketahuilah bahwa kamu tuh layak. Nah, ketika kamu menerima tanda, ada langkah penting yang harus kamu ambil untuk mendatangkan keajaiban ke dalam hidupmu, yaitu meminta bantuan. Tanda adalah pesan bahwa bantuan tersedia. Jadi sambutlah dengan hati yang terbuka ya, sebutkan, ucapkan, mintalah ya. Oke, ini pesan dari bimbingan, petunjuk dari malaikat penjagamu ya. Next, kita lanjut untuk pesan spiritual atau bimbingan spiritual hari ini. Ya. Dance with life, do something to change your energy. Lakukan sesuatu untuk mengubah energimu.
Hidup selalu bergerak ya. Jika kamu menolak aliran yang selalu berubah ini, energimu akan menjadi stagnan dan kamu akan keluar dari aliran dengan semesta ya. Jadi kita mesti bisa fleksibel mengikuti aliran semesta. Semesta memiliki kekuatan cerdas yang misterius, ketukan ritmis alami yang mengatur semua kehidupan. Salah satu cara terbaik untuk mengubah energi, frekuensi, dan getaranmu atau vibrasimu adalah dengan menyalakan musik dan menari bersamanya. Ketika kita menari, jiwa kita akan mengambil alih dan dengan setiap hentakan, gerakan ya dan tendangan baru kita akan kembali selaras dengan kehidupan lainnya. Jadi intinya sih ya, karena hidup terus berjalan, jadi supaya ada keseimbangan ya, kita disarankan untuk refreshing ya. Salah satu caranya mendengarkan musik, menari ya. Lepaskan dirimu dengan melakukan sesuatu yang mengubah vibrasimu. Putar musik, menarilah, dan masuklah ke dalam frekuensi kehidupan. Enjoy, nikmati. Dengan melakukan ini, tubuhmu akan mulai belajar bagaimana digerakkan oleh intuisimu yang terhubung dengan ketukan sistemik dari musik yang kamu dengarkan. Jika menari bukan hal yang kamu sukai, lakukan saja sesuatu yang biasanya tidak kamu lakukan untuk mengubah energi. Kamu tidak dapat memecahkan masalah dengan pikiran yang sama yang menciptakan, dan kamu tidak dapat menarik pengalaman yang berbeda tanpa mengubah energi kamu terlebih dahulu ya. So, saatnya mengubah keadaan dan menemukan cara untuk menari mengikuti ketukan kehidupan ya. Intinya do something, sesuatu hal yang bisa membuat kamu happy, kamu bergerak lincah, bebas ya, dan menikmati hidup. Oke, lanjut ya. Pesan bijak atau wisdom message. Oke. Guilty. Guilt. Perasaan bersalah. I release any belief that no longer assists in my soul's growth. Ya, seperti yang aku sampaikan barusan, rasa bersalah. Saya melepaskan keyakinan apapun yang tidak lagi membantu pertumbuhan jiwa saya. Jadi hal-hal yang sebelumnya kamu yakini tapi ternyata nggak bikin kamu berkembang, hanya bikin kamu stuck, jalan di tempat ya, dan malah menghambat gitu ya pertumbuhan jiwamu dan sisi spiritualmu ya, dan juga aspek kehidupan kamu yang lain. Nah, saatnya kamu lepaskan keyakinan-keyakinan itu ya. Seperti contoh apa ya, misalkan keyakinanmu untuk mempertahankan seseorang ya, contoh nih ya, aku yakin suatu saat dia akan berubah ya, meskipun toksik maka aku akan tetap bersamanya. Meskipun dia datang dan pergi, maka ketika dia datang aku akan tetap membuka hati karena aku yakin dia akan berubah gitu. Padahal kalau karakter itu tidak bisa dirubah ya, kalau kita itu tidak bisa merubah orang lain, dia akan berubah karena keinginannya sendiri. Dan setelah kamu jalani bertahun-tahun, ternyata bener dia nggak berubah ya, yang kamu di situ stuck, hubungan nggak kemana-mana, nggak ada kepastian, kamu malah dimanfaatkan, disakitin terus menerus ya, mentalmu dirusak. Nah, itu kan berarti keyakinan yang salah bahwa suatu saat dia berubah. Nah, hal-hal seperti ini akhirnya perlu kamu lepaskan gitu ya. Jadi kalau terus dilanjutkan dengan keyakinanmu itu padahal sama sekali nggak ada perubahan ya,
jadinya dihantui terus dengan rasa bersalah ya. Seperti itu contoh ya, itu kalau misalkan dalam percintaan, tapi mungkin juga kan ada aspek kehidupan yang lain ya. Oke, kita lanjut. Energimu hari ini. Ya, energimu hari ini. Eight of Wands. Bakal ada berita atau kabar baik ya. Ya itu mau dalam percintaan, keuangan, karir, bisnis, atau kabar baik dari keluarga gitu kan. Kemudian juga ada komunikasi gitu ya yang kamu harapkan ya. Mungkin kamu nunggu-nunggu seseorang menghubungi kamu gitu. Kemudian The Magician. Hari ini kamu akan menjadi sangat kreatif ya dengan ide, gagasan kamu, dan juga ketika kamu menemui hambatan atau halangan ya, kamu akan dengan cepat gitu ya, atau dengan mudah untuk mendapatkan solusinya gitu, karena ide kamu tuh banyak banget gitu ya, karena hari ini energi kreativitas kamu tuh meningkat. Nah, bakal juga ada keajaiban datang secara tiba-tiba gitu ya, yang mungkin kamu nggak kepikiran, kamu nggak sangka-sangka di hari ini, ternyata ada suatu kejadian yang menurutmu itu adalah sebuah miracle gitu, keajaiban. Ya, The Hierophant. Ada beberapa dari kalian terhubung dengan guru spiritual, atau memang guru, nggak harus spiritual juga ya, atau seorang healer ya, mungkin juga pemuka agama, yang intinya kamu ingin mendapatkan pencerahan atau mungkin ingin mengetahui sesuatu hal ya, yang ya mungkin menambah wawasan kamu atau sebagai pertimbanganmu dalam ya menjalani kehidupanmu, atau sebelum kamu mengambil keputusan ya. Bisa juga kamu ada reading atau datang ke tarot reader juga bisa. Kemudian juga dalam karir pekerjaan ada kerjasama gitu ya, yang bakal kamu bikin gitu ya, atau kamu jalankan. Nah, The Hierophant ini energi zodiak Taurus, jadi kamu mungkin berzodiak Taurus atau hari ini berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Taurus. Oke. Dan di sini tuh kalau aku lihat ya, saling berdampingan. The Magician sama The Hierophant ya, kayaknya beberapa dari kalian memang ada kayak datang ke guru spiritual gitu ya, atau kalau bahasa umum tuh orang pinter. Ya, tapi di sini tujuannya untuk meminta pencerahan atau meminta bantuan yang arahnya itu positif gitu ya. Oke, The Sun ini sinkron dengan Eight of Wands ya. Ada kabar baik, berita baik ya, good news. Ada kebahagiaan, kegembiraan, rencanamu berjalan dengan sukses. Dan hari ini juga kamu jalani dengan happy ending, sukses ending gitu ya. Yang pasti ada kegembiraan ya, karena matahari itu kan membuat hangat ya, panas matahari memberikan banyak manfaat juga gitu kan. Ada kebahagiaan dan kegembiraan ya, dan juga solusi dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Four of Swords. Oke. Ini sinkron dengan pesan indecision, dimana ketika kamu sedang bimbang, galau atau ragu ya, di sini yang kamu lakukan adalah menarik diri untuk merenung, hening, atau bermeditasi ya, atau setidaknya berdoa gitu ya. Namanya berdoa itu kan butuh ketenangan ya. Nah, ini yang kamu lakukan ya. Ada momen dimana hari ini tuh kamu lebih nyaman untuk sendiri atau butuh waktu untuk sendiri. Lanjut ya, untuk
pesan percintaan hari ini ya, pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Oke. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu proyeksikan, karena kualitas yang kamu kagumi dari satu sama lain adalah kualitas yang kamu miliki berdua ya. Demikian pula kualitas yang tidak kamu sukai juga merupakan refleksi dari dirimu sendiri. Jadi ya simpelnya sih berhati-hati menilai gitu ya, kamu dan pasanganmu, karena kayak ya kita ini belum tentu sempurna gitu kan. Dan terkadang kita menilai orang lain atau pasangan kita ya negatif, kita pun belum tentu bisa menjadi seseorang yang benar-benar baik gitu loh ya. Intinya berhati-hati dalam menilai, karena itu bisa menjadi kualitas diri kalian berdua atau dirimu. Oke. Yang terakhir, pesan ini bisa menjadi inspirasimu hari ini, mengingatkan ya, atau reminder, juga bisa sebagai afirmasi ya. Honoring my inner light, the times when I let my brightness dim are over. I fully honor my inner light. Tulisannya nggak terlalu kelihatan guys. Menghormati cahaya batinku ya, ini lebih ke mengingatkan ya. Saat-saat ketika aku membiarkan kecerahan saya meredup sudah berakhir, aku sepenuhnya menghormati cahaya batinku ya. Mungkin kamu telah melakukan kesalahan seperti orang lain dan kamu pasti akan menyesalinya, tetapi sekarang saatnya untuk memaafkan diri sendiri dan mungkin orang lain juga, dan untuk bangga pada diri sendiri. Ini sinkron dengan Angel of Love ya, memaafkan diri sendiri dan orang lain. Kamu berusaha keras dan telah melangkah sejauh ini, hanya memiliki kemauan untuk memperbaiki diri, dan pertumbuhan pribadimu adalah hal yang terhormat. Kamu luar biasa, jangan pernah lupakan itu. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan thank you juga buat kalian yang mengirimkan super thanks. See you, bye-bye.